semuanya, selamat datang di podcast Ekonomi Bicara. Ruang diskusi yang mengulas berbagai isu ekonomi Indonesia secara kritis namun tetap santai. Halo semuanya, saya Maulia. Dan saya Amanda. Senang sekali karena hari ini kita tidak hanya berdua, ya nanti kita akan ditemani oleh 3 narasumber yang bisa membantu kita membahas salah satu isu yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu tentang kemiskinan multidimensi. Nah, teman-teman, ketika kita mendengar kata kemiskinan, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Mungkin tidak punya uang, sulit membeli kebutuhan pokok, atau hidup serba kekurangan. Tapi bagaimana jika seseorang memiliki penghasilan yang cukup, namun anaknya tidak bisa mengenyam pendidikan, tidak memiliki akses layanan kesehatan yang layak, atau tinggal di lingkungan tanpa air bersih? Apakah mereka benar-benar sudah sejahtera? Inilah yang kita maksud dengan kemiskinan yang tak terlihat dalam angka. Karena ternyata kemiskinan bukan hanya tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi juga tentang kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Inilah podcast Kemiskinan yang tak terlihat dalam angka. Halo Melia, Maftuh dan Rohman. Terima kasih sudah bergabung di podcast kali ini. Halo Amanda dan Maulia, senang sekali bisa ikut berdiskusi. Halo semua. Hai. Terima kasih sudah mengundang kami. Amanda, selama ini masyarakat itu sering menganggap bahwa seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya rendah ya. Padahal ternyata kemiskinan itu memiliki makna yang jauh lebih luas. Betul banget. Nah, saat ini itu Indonesia menggunakan indeks kemiskinan multidimensi atau yang biasa kita sebut IKM. Nah, gak hanya melihat dari pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, tempat tinggal, bahkan kualitas hidup masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin bertanya nih kepada Melia, menurut kamu isu kemiskinan multidimensi itu penting dibahas ya? Menurut saya, karena ukuran pendapatannya saja itu belum mampu menggambarkan kesejahteraan seseorang ya. Banyak keluarga yang pendapatannya cukup, tetapi anaknya itu putus sekolah atau sulit mendapatkan layanan kesehatan. Nah, artinya mereka tuh masih mengalami berbagai bentuk kemiskinan yang tidak terlihat jika hanya melihat angka pendapatannya saja, Mbak Maulia. Oke, sekarang aku mau tanya nih sama Maftuh nih. Kenapa indeks kemiskinan multidimensi itu dianggap lebih baik daripada hanya menggunakan garis kemiskinan biasa? IKM lebih komprehensif karena mengukur beberapa dimensi sekaligus, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Misalnya, apakah keluarga memiliki akses air bersih, listrik, sanitasi, dan rumah yang layak. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih cepat. Jadi seseorang belum tentu sejahtera ya meskipun pendapatannya sudah berada di atas garis kemiskinan. Betul sekali, itulah mengapa disebut kemiskinan yang tidak terlihat dengan angka. Oke, sekarang aku mau tanya sama Rohman ya. Gimana menurutmu tentang program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan tunai langsung? Menurut saya, program tersebut cukup efektif membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Banyak keluarga penerima manfaat yang tetap dapat menyekolahkan anaknya karena adanya bantuan tersebut. Nah, apakah bantuan itu udah cukup untuk memutus rantai kemiskinan? Belum sepenuhnya. Bantuan sosial hanya menjadi sosial jangka pendek agar masyarakat benar-benar keluar dari kemiskinan. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan, membuka lapangan kerja, dan memberikan pelatihan keterampilan. Melia, sekarang kita hidup di era digital ya. Nah, menurut kamu bagaimana ekonomi digital itu dapat membantu masyarakat miskin? Nah, menurut saya nih ya Mbak Maulia, perkembangan teknologi membuka banyak peluang. Contohnya itu seperti UMKM. Sekarang bisa menjual produknya melalui marketplace, media sosial, atau aplikasi digital lainnya. Selain itu, masyarakat itu juga bisa memperoleh penghasilan sebagai freelance, content creator, atau pekerja digital lainnya. Tapi kan pasti masih ada tantangannya ya.
Nah, benar sekali Mbak Amanda, tidak semua masyarakat itu memiliki akses internet maupun kemampuan menggunakan teknologi. Karena itu pemerintah juga perlu meningkatkan literasi digital. Nah, sekarang Maftu nih, menurut kamu program apa sih yang cocok diterapkan di daerah 3T? Kalau dari saya mengusulkan pembangunan pusat pelatihan digital di desa yang menyediakan internet gratis, pelatihan pemasaran digital, pelatihan UMKM, dan akses permodalan. Dengan begitu masyarakat tidak hanya menerima bantuan tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan sendiri. Oke, menarik banget ya. Jadi pembahasan ini tuh nggak hanya berupa infrastruktur fisik, tapi juga pembangunan sumber daya manusianya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Menurut kalian nih, apakah bantuan sosial itu masih menjadi solusi utama? Menurut saya masih diperlukan karena dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Saya setuju, tetapi bantuan sosial tidak boleh menjadi ketergantungan. Yang lebih penting adalah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas SDM-nya. Nah, saya berada di tengah-tengah dari mereka nih. Bantuan sosial tetap dibutuhkan sebagai perlindungan bagi masyarakat miskin. Tetapi harus diiringi program pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri. Berarti kita sepakat ya bahwa bantuan sosial itu penting, tetapi tidak cukup jika tidak disertai peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Oke, dari diskusi tadi nih, apa rekomendasi yang bisa kita berikan? Mungkin mulai dari Mbak Melia dulu. Ya, rekomendasi pertama nih ya dari saya, tentunya memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Kalau dari saya, kedua meningkatkan pembangunan internet dan pelatihan digital terutama di daerah 3T agar masyarakat dapat memanfaatkan ekonomi digital. Ya, ya. Nah, kalau menurut saya itu mengintegrasikan PKH dan BLT dengan program pelatihan kerja, pendampingan UMKM, serta akses permodalan sehingga masyarakat bisa mandiri secara ekonomi. Nah, dengan begitu pengentasan kemiskinan tidak hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, teman-teman, dari pembahasan kita hari ini, kita bisa belajar bahwa kemiskinan itu bukan soal pendapatan saja, tetapi kemiskinan juga berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi teknologi, dan kesempatan kita untuk berkembang. Nah, oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademis, dan masyarakat. Nah, teman-teman, yuk kita mulai peduli terhadap isu kemiskinan di sekitar kita. Dukungan kita terhadap pendidikan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan literasi digital adalah langkah kecil yang dapat kita berikan dan bisa berdampak besar. Terima kasih kepada Melia, Maftu, dan Rohman yang sudah berbagi pandangan pada podcast kali ini. Terima kasih, teman-teman. Saya Amanda. Dan saya Maulia. Terima kasih telah mendengarkan podcast Ekonomi Bicara dengan episode Kemiskinan yang tak terlihat dalam angka. Sampai jumpa di episode selanjutnya.